Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Torando dengan NIM 1814609. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir saya yang berjudul Rancangan dan Implementasi Jaringan VPN Simulasi Siswa Paket Tracer pada PT Putri Perkasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 pembahasan. Yang pertama, latar belakang dan rumusan. Yang kedua, tujuan dan manfaat penelitian. Yang ketiga, metode penelitian. 4, hasil pembahasan. 5, kesimpulan dan saran. Dan keenam, penutupnya. Latar belakang dan rumusan masalah. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, bukan berarti mengurangi permasalahan yang terjadi pada jaringan komputer, seperti yang terjadi di PT Putra Putri Perkasa. Sering terjadi permasalahan dengan komputer, ditambahkan dengan jarak jauh antar kantor pusat dan mitra kerja atau cabang, sehingga menyebabkan kendala ketika adanya permasalahan jaringan yang terjadi sehingga tidak dapat diatasi dengan cepat. Masalah seperti ini dapat terjadi bagi perusahaan yang memiliki mitra kerja letaknya berjauhan dengan kantor pusat. Untuk itu, pihak perusahaan sangat mengharapkan adanya sistem jaringan komputer yang aman agar dapat digunakan untuk mengontrol setiap pengiriman data-data penting ke semua mitra kerja dan mengatasi permasalahan jaringan yang ada di setiap perusahaan mitra kerja secara cepat. Sistem jaringan komputer yang aman dan dapat mengatasi hal-hal seperti ini adalah VPN, Virtual Private Network, yang dapat membuat dua jaringan yang lokasinya berjauhan untuk saling terkoneksi, seakan-akan kedua jaringan tersebut dalam satu jaringan internet yang privasi. Teknologi VPN, Virtual Private Network, suatu komunikasi dalam jaringan sendiri yang terpisah dari jarak umum atau mengirim data antara kantor pusat dan kantor mitra, sehingga data yang dikirim dapat terjaga keamanan kerahasiaannya dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan di sini akan menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah. Dari latar belakang yang terjadi di atas ditemukan beberapa masalah yang dihadapi, maka penulis meneruskan pokok masalah, yaitu bagaimana cara merancang dan mengimplementasikan jaringan VPN pada jaringan komputer hingga dapat mengamankan jaringan komputer PT Putra Perkasa ke cabang-cabang sekitar. Tujuan dan manfaat penelitian untuk menganalisis dan mengimplementasi tingkat keamanan jaringan VPN di PT Putra Putri Perkasa dapat mempermudah pekerjaan tanpa terhambat ketika sebuah data dikirim kepada mitra kerja dan data tidak mudah untuk diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas jaringan komputer untuk menghindari terjadinya serangan keamanan jaringan komputer. Mengetahui lebih jauh tingkat efektivitas, efisien dan keamanan komunikasi data di internet dengan menggunakan VPN, baik tujuan atau segi teknis. Berkena penulis sebagai mahasiswa, manfaat penelitian ini adalah dapat mengetahui sejauh mana penerapan VPN dan memperkaya pengalaman tentang metode VPN. Metode penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode eksperimental, di mana metode eksperimental ini termasuk metode kuantitatif yang dilakukan dengan adanya pelaku treatment. Menurut Triana, Febri, Sidik, Safa, Heran, Ricardo, dan Radia pada tahun 2001, metode eksperimental dapat ditarik sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perilaku tertentu terhadap orang lain dalam kondisi yang tak terkendali. Hasil pembahasan. Di sini saya mengkonfirmasi router Putra Putri Perkasa dengan kode program 2 merupakan perintah untuk menambahkan IP address, router interface dan IP publik
interface perintah no shutdown berfungsi untuk mengaktifkan interface. Konfigurasi router Putra Perkasa kode 3 merupakan perintah untuk mengaktifkan protokol ISCAM. ISCAM adalah protokol yang digunakan untuk membentuk asosiasi keamanan dan kunci kriptografi. Perintah kripto ISCAM 10 berfungsi untuk konfigurasi dengan VPN. Dalam pelik 10 adalah prioritas dan untuk perintah authentication berfungsi untuk menggunakan parse key di mana kedua kunci harus sama antara R1 dan R2. Konfigurasi router Putra Perkasa merupakan perintah untuk koneksi. Perintah ISCAM key untuk memberikan kunci koneksi router pertama menunjukkan router kedua yang menggunakan IP publik. Perintah memberikan akses list agar jaringan router pertama R1 dan router R2 bisa saling terkoneksi. Crypto expect berfungsi untuk settingan iSpec dan nama MySet dan protokol yang digunakan adalah ISCAM SMAC. Konfigurasi router Perkasa kembali merupakan perintah untuk setting kripto mapnya dan MyMap dengan nomor urut 10. Perintah set per set berfungsi untuk set koneksi dan perintah set from set R1 R2 untuk settingan address router pertama dan kedua. Konfigurasi router KM14 cabang pertama merupakan IP router dinamis untuk menentukan jalur mana saja yang dilalui sebuah paket dan supaya bisa mencapai tujuan akhirnya. Dan router air batu itu cabang ketiga kita merupakan perintah untuk menambahkan IP address. Router interface publik dan berfungsi untuk mengaktifkan interface dan menggunakan akses limit permit yang digunakan untuk melakukan filtering terhadap traffic yang ada pada jaringan. Untuk mengaktifkan protokol ISCAM adalah protokol yang digunakan untuk membentuk asosiasi keamanan kunci sama seperti yang di pusat. Dan hasil pengenalan pakai jaringan VPN menerima dari dua komputer yang saling mengirim paket satu sama lain dan menggunakan fasilitas ping. Pengiriman sudah melewati tunnel atau sudah menggunakan VPN, paket sudah dienkripsi. Berjumlah 90 dari paket yang belum dienkripsi hanya 0. Hasil pengiriman paket jaringan VPN, router R2 menerima hasil dengan komputer yang saling mengirim paket satu sama lain dengan menggunakan fasilitas ping. Kesimpulan dan saran. Berapa saran yang dapat dipertimbangkan mengenai penelitian ini adalah: 1. Dalam penelitian seperti ini, kualitas dari perangkat keras harus dijaga sehingga jika ada aplikasi yang digunakan bisa lebih mudah diinstal. Mengecek jaringan sebelum melakukan penelitian ini karena jaringan VPN bisa menjadi tidak stabil saat tracker. Untuk keamanan yang lebih baik lagi, ada bagusnya untuk kedepannya bisa ditambahkan autentikasi dengan metode port knocking yang bisa digunakan pada VPN dengan router mikrotik atau ditambahkan VPN server agar kedepannya dapat teliti pada kondisi internet sebenarnya. Terima kasih, itulah presentasi saya. Saya usahakan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.